Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dukung Sutrisno dan juga para warganya. Selamat pagi Pak Jo selaku DPL, dan juga selamat pagi Surya selaku APL, dan juga teman-teman yang saya kasihi. Baik, pada saat ini saya akan mengedukasi tentang vaksinasi COVID pada masa pandemi. Diharap Bapak Dukung dan para warga serta DPL dan APL dan juga teman-teman bisa menyimak video ini dengan baik. Baik, kita lanjut. Apa itu vaksinasi dan vaksin? Oke, pertama, vaksinasi. Vaksinasi itu apa? Vaksinasi adalah proses penyuntikan vaksin ke dalam tubuh, di mana seorang menjadi terlindungi dari suatu penyakit. Nah, vaksinasi kan dengan vaksin. Nah, vaksin itu apa sih? Nah, vaksin itu adalah suatu produk biologi berupa mikroorganisme yang diolah sedemikian rupa agar aman bagi tubuh untuk membentuk suatu kekebalan spesifik mikroorganisme tersebut terhadap penyakit tertentu. Nah, dan contoh ini adalah COVID-19, di mana nanti ada virus COVID-19 yang dilemahkan atau sudah diolah, sudah sedemikian rupa supaya aman bagi tubuh kita. Nah, itu yang dilemahkan, ada yang dimatikan, dan ada yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, yang tersebut masuk ke tubuh kita agar tubuh kita mengenal mereka terlebih dahulu sebelum terpapar virus aslinya gitu. Jadi tubuh kita sudah punya persiapan untuk melawan virus aslinya nanti gitu. Jadi biar tidak terlalu parah hasil yang diakibatkan oleh virus tersebut gitu, yang akan menginfeksi tubuh kita, terutama virus COVID itu. Dalam kasus ini adalah virus COVID. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut di mana kita bisa mendapatkan vaksin? Sama, itu pemerintah udah mulai melakukan penyediaan vaksin itu di berbagai fasilitas kesehatan. Itu pertama ada ini puskesmas membantu itu juga bisa juga ada yang menyediakan vaksin. Kemudian kedua adalah klinik. Itu ada beberapa klinik yang sudah membantu untuk menyediakan atau mengadakan acara vaksin gitu untuk vaksinasi ke orang-orang. Nah, rumah sakit juga mengadakan. Nah, di Jogja ini juga ada beberapa rumah sakit yang sudah membantu pemerintah untuk mengadakan vaksinasi COVID-19 ini. Juga terakhir adalah unit pelayanan kesehatan lain. Nah, selain unit pelayanan kesehatan lain, itu ada beberapa sektor atau beberapa bidang yang membantu kita untuk membantu mendaftarkan kita untuk mendapatkan vaksin. Gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh rumah sakit yang di Yogyakarta itu sudah menyediakan vaksin gratis. Nah, ini ada beberapa, ada Siloam, ada Terapi, ada ini dan lain-lain. Bisa dilihat sendiri dan di post videonya. Oke. Nah, kemudian siapa saja yang boleh dan tidak boleh melakukan vaksinasi COVID-19? Yang boleh dulu nih. Yang boleh itu adalah orang yang saat mau vaksin itu orang yang sehat, jadi tidak ada tidak punya apapun kayak seperti batuk, demam, dan lain itu langsung tidak mengalami itu orang sehat. Juga yang diutamakan lansia, karena lansia itu memiliki sistem pertahanan tubuh yang lebih lemah daripada anak-anak muda seperti saya dan juga mungkin teman saya. Gitu. Nah, juga ada lagi itu yang wajib itu adalah para petugas kesehatan, gitu. Karena mereka garda depan kita depan untuk melawan COVID tersebut atau menangani pasien-pasien yang kena COVID. Jadi itu wajib bagi para tenaga kesehatan. Oke, ini adalah yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah orang yang sedang sakit, yang saat itu sedang sakit parah ataupun sakit kayak batuk ataupun demam tinggi dan lain. Dan juga atau yang menderita saat itu juga menderita vaksin menderita virus COVID sendiri. Nah, itu tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi. Gitu. Nah, yang kedua adalah orang yang mempunyai riwayat diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol, karena ini bisa sangat bahaya bagi tersebut. Seperti itu. Jadi mungkin ada efek samping yang parah yang akan terjadi jika orang memiliki hal tersebut. Jadi setidaknya dikontrol dulu, baru bisa konsultasi lagi tentang ini apakah bisa disuntik atau tidak. Nomor 3 adalah tidak sesuai usia. Nah, di sini
Saya tulis minimal 12 tahun karena saya dengar dari para vaskes, dari para tenaga kesehatan tersebut itu sekarang aslinya itu adalah 18 tahun baru bisa suntik vaksin, tapi sekarang umur 12 tahun itu sudah bisa suntik vaksin. Gitu. Minimal 12 tahun sudah bisa suntik vaksin. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis vaksin. Jenis vaksin ini ada yang sudah dan akan masuk ke Indonesia. Yang sudah masuk ke Indonesia itu ada Sinovac, ada AstraZeneca, dan juga sekarang ada juga Moderna. Tapi yang sering yang sudah dipakai di Indonesia itu adalah dua ini, Sinovac dan AstraZeneca. Dan yang Moderna ini baru saja masuk ke Indonesia dan juga Pfizer ini akan menyusul nanti. Nah, karena kita sudah jenis vaksin, kita lihat perbedaannya di mana. Di sini saya akan membahas tentang cara metode dari vaksin tersebut. Itu kerjanya kayak gimana. Nah, pertama adalah Sinovac. Nah, Sinovac ini adalah vaksin yang menggunakan yang metodenya adalah inactivated atau dimatikan. Jadi virus yang ada di dalam vaksin itu sudah mati gitu. Seperti yang kita tahu vaksin itu adalah kayak mikroorganisme yang mengandung organisme yang dilemahkan atau yang diolah. Nah, di sini diolahnya dengan cara sudah dimatikan, kayak gitu. Nah, lanjut, virus yang dimatikan ini akan dimasukkan ke dalam tubuh, di mana nanti tubuh itu akan merespon, menanggapi, mempelajari cara melawannya, gitu. Nah, meskipun virus ini sudah dimatikan dan tidak menyebar, nah, sistem imun itu mungkin saja tidak terlalu tanggap, gitu, tidak terlalu tanggap menanggapi virus ini, karena ini virus sudah dimatikan, jadi tidak terlalu mantap gitu tanggapannya dari sistem imun. Jadi mungkin ada beberapa yang agak teledor gitu. Nah, maka dari itu dilakukan ini vaksin seperti ini itu memerlukan beberapa dosis yang efektif, beberapa dosis. Jadi harus dilakukan beberapa dosis biar efektif seperti itu. Oke, lanjut kita ke AstraZeneca. Nah, AstraZeneca ini berbeda dengan vaksin Sinovac. Kalau vaksin Sinovac itu adalah vaksin yang dimatikan, sedangkan vaksin ini menggunakan metode viral vector, di mana metode ini itu digunakan virus yang dilemahkan. Seperti itu. Contohnya virus yang dilemahkan yang dari virus ini virus yang sering menyebabkan kita pilek gitu. Jadi kalau pilek-pilek itu diakibatkan oleh virus ini, adenovirus ini. Nah, adenovirus ini digunakan sebagai tumpangan. Jadi dia sebagai kendaraan untuk materi atau genetik di dalam COVID-19 itu ditumpangin ke dalam sini, di atas adenovirus ini. Jadi dia nanti bakal masuk dalam tubuh, dan juga si virus ini, si sistem tubuh ini akan mendeteksi virus ini. Jadi ini adalah virus dilemahkan, jadi dia lebih gampang untuk dideteksi oleh tubuh gitu, sistem imun tubuh. Nah, setelah sudah dideteksi kan nanti bisa tubuh itu akan terbiasa untuk ketika ada virus seperti ini lagi masuk gitu, yang ada yang menggunakan materi virus COVID-19 ini, tubuh tersebut itu akan terbiasa, oh jadi ini virus yang kemarin, jadi dia sudah menyiapkan senjatanya, menyiapkan pertahanan mereka untuk virus seperti ini, kayak gitu. Lanjut ke Moderna dan Pfizer. Nah, Moderna dan Pfizer ini menggunakan metode yang sama, yaitu metode vaksin mRNA, di mana metode ini digadang-gadang itu yang paling mutakhir. Jadi paling mutakhir sampai saat ini. Pertama, itu di mana ada protein penting di dalam virus COVID-19. Nah, di mana protein penting ini itu digunakan untuk menyerang kita dan menularkan virus tersebut ke sekitar kita, orang lain gitu. Nah, anggap saja protein ini tuh sebagai senjatanya COVID-19, virus COVID-19. Di mana jika kita punya kekebalan terhadap senjata ini, kita kemungkinan kebal dari COVID. Jadi tidak akan mungkin terserang COVID. Nah, metode yang ini menggunakan pertama itu DNA virus yang dari COVID-19 itu diambil untuk dibuat mRNA atau dibuat cetakan senjatanya tadi. Nah, senjatanya tadi protein itu, namanya digunakan mRNA. Anggap aja ini suatu instruksi atau cetakan
senjata tapi tidak berbahaya. Gitu. Nah, cetakan ini disuntikan ke dalam tubuh kita agar tubuh kita, pertahanan tubuh kita itu mengenal cetakan senjata tersebut. Jadi senjata tersebut tidak berbahaya, tidak menyerang tubuh kita. Tapi kita tahu bahwa itu ada senjata seperti itu. Jadi besok pas amit-amitnya kita terkena COVID gitu kan. Nah habis itu kita COVID tersebut tuh bawa senjata ini. Kita udah punya pertahanannya, jadi kita lebih aman daripada daripada sebelumnya gitu. Jadi tidak terlalu parah apa yang kita kena. Bisa juga kita bisa tidak terkena, bisa juga karena efek ringan gitu seperti demam dan lain-lain. Nah, kita lanjut untuk efek samping dari vaksin ini. Nah, secara keseluruhan itu vaksin itu efek samping vaksin yang sudah sampai saat ini terjadi di Indonesia itu ada beberapa efek. Pertama adalah orang-orang merasakan demam atau panas tinggi itu setelah atau beberapa saat setelah suntik gitu. Jadi mereka merasakan demam atau panas tinggi, kemudian ada rasa dari otot, terutama dari otot yang ada di setelah suntikan. Ini hanya gambar ilustrasi, bukan di leher. Ya, suntikannya kan masih di tangan, jadi mungkin mereka atau orang-orang tersebut mengalami efek samping seperti dari otot di tangan gitu disuntikan. Nah, ada juga ini adalah yang paling parah dan jarang terjadi adalah reaksi alergi setelah disuntikan vaksin COVID. Jadi ini hanya terjadi beberapa orang saja yang mungkin tidak sadar akan alerginya apa. Jadi mungkin aja bisa ada reaksi alergi dan juga kadang-kadang itu ada jadi paling parah itu bisa pingsan gitu. Habis seluruh setelah vaksin itu bisa pingsan. Tapi di sini saya bukan untuk menakut-nakuti, tapi itu hanya mungkin terjadi di beberapa orang saja. Di beberapa orang yang mengalami reaksi alergi maupun pingsan. Dan yang terjadi itu adalah dua ini, demam dan nyeri otot. Gitu. Demam otot yang paling sering. Atau mungkin rasa lelah berlebih, rasa ngantuk itu juga bisa terjadi gitu. Rasa ngantuk, ada yang rasa lapar dan sebagainya. Itu bisa terjadi merupakan samping dari vaksin ini. Kita lanjut ke ini, berita hoax. Jadi kita harus hati-hati terhadap vaksin COVID-19. Di sini saya sedikit menyinggung karena sudah beberapa terjadi hoax. Nah, hoax itu adalah sesuatu berita palsu gitu untuk bagi masyarakat. Jadi ada beberapa masyarakat yang mulai percaya bahwa hoax ini. Jadi itu akan menghambat proses penyebaran vaksin di Indonesia. Gitu. Jadi kayak menakut-nakuti mereka. Nah, pertama itu ada vaksin COVID-19 mengandung microchip magnetis. Nah, di sini saya cuma akan membahas salah satu saja. Jadi tidak akan semua saya bahas. Jadi nanti bisa dicari di internet gitu ya. Jadi di internet itu juga banyak. Tapi carinya yang di Satgas COVID, gitu, COVID. Jadi mereka sudah ada website gitu untuk di mana sih mereka sudah menangkap orang-orang yang menangkap yang berita-berita palsu. Jadi sudah sampai dijelaskan seperti itu berita palsu ini apa dan alasannya apa. Gitu. Nah, ini adalah contohnya ini terjadi di Kanada dan juga sebelumnya sudah mulai merambat ke masyarakat kita. Itu ada yang bilang, oh ini COVID mengandung mikrochip, itu penyebab kita dan lain-lain gitu kan. Nah, ini hal-hal yang sangat palsu. Jadi bikin menyesatkan kita. Sudah ada pernyataan dari suatu dokter di Amerika yang mengembangkan dia sebagai peneliti vaksin itu, namanya Dr. Thomas Hope. Itu dia menjelaskan bahwa vaksin COVID ini itu dasarnya itu terdiri dari protein, lemak, garam, air, dan juga beberapa bahan kimia untuk menjaga asam basa dari vaksin tersebut. Jadi nggak mungkin ada hal-hal yang bisa berinteraksi dengan magnet. Jadi ini cuma kayak orang-orang menyebarkan gitu. Nah, contohnya ini ada ibu-ibu yang ngadain apa ini kayak microchip gitu di tangannya itu tidak mungkin karena itu jarum suntik aja kecil sekali, nggak mungkin hal seperti ini bisa nempel di dalam situ. Kalau misalnya kalian bapak ibu tahu gitu suntikannya itu sangat kecil sekali, jadi tidak mungkin hal-hal seperti ini masuk ke dalam suntikan. Oke, di sini sumber yang saya pakai. Terima kasih atas kesempatannya sudah mendengarkan video ini. Saya mohon Bapak Ibu dan juga para warganya, juga para teman-teman sekalian, itu tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker jika keluar, juga tidak berkerumun, dan juga
meletakkan baju saat keluar dari luar, serta selalu, mencuci tangan gitu. Nah, di tujuan dari video ini adalah untuk mengedukasi juga, tadi tujuan awalnya adalah mengedukasi untuk, mengenal vaksin itu seperti apa dan lain-lain, seperti itu kan. Di sini saya tidak membanding-bandingin, jenis-jenis vaksin tersebut, karena di masyarakat ini, vaksin yang ada di situ ya udah yang kita terima, mau itu Sinovac, Astra, maupun Moderna, ataupun Pfizer. Jadi kita mari kita vaksin, biar kita, eee, tahan terhadap, Covid ini. Nah, di sini saya kata-kata terakhir saya adalah mengingatkan bahwa, meskipun Anda, Bapak-bapak, Ibu sekalian itu sudah vaksin, bukan berarti, Bapak-bapak, Ibu itu kebal sama vaksin. Jadi itu hanya untuk mengurangi atau meringankan gejala saat terkena, Covid-19, kayak gitu, terkena Covid. Jadi eee, tidak akan parah gitu hasilnya daripada, kita sebelum vaksin gitu. Jadi kemungkinan bisa aja ada hasil yang parah gitu kan, hasil yang parah kalau kita belum suntik, tapi ketika kita sudah suntik vaksin, hasil tersebut jadi tidak terlalu parah, seperti mungkin cuma, eee, batuk ringan ataupun masih bisa ditahan gitu. Terima kasih.